Nawawi. Jadi kemarin kita sudah sampai ke bab hadis yang ke-18. Sekarang kita menginjak ke hadis ke-19. Bismillahirrahmanirrahim. An Abil Abbasi. Diriwayatake saking Abil Abbas. Abdillah, rupane Abdillah ibni Abbasin, Abdullah ibnu Abbas. Jadi namanya itu, dia itu adalah Abdullah ibnu Abbas, berarti anaknya Abbas. Jadi Abbas ini kan pamannya Kanjeng Nabi. Jadi ibni Abbas ini adalah sepupunya Kanjeng Nabi. Nah, dia juga Abil Abbas, berarti anaknya Ibni Abbas itu namanya juga Abbas. Jadi Abbas double berapa itu? Banyak. Ya kayak itu ya. Kayak Gusmus tuh namanya kan, Gusmus putranya Yai Bisri Mustafa. Terus beliau namanya Yai Mustafa Bisri. Terus putranya Gusmus katanya Bisri Mustafa. Ya seperti itu. Jadi ini nama dia itu Abil Abbas, berarti anaknya, dia itu bapaknya Abbas, berarti nama anaknya itu Abbas juga. Nah, namanya dia sendiri Abdullah, berarti bapaknya namanya Abbas, ya. Namanya dia sendiri Abdullah, nama bapaknya Abbas, nama anaknya juga Abbas, seperti itu ceritanya. Jadi ini berarti ceritanya sepupunya Kanjeng Nabi. Tapi lahirnya ini ketika Kanjeng Nabi sudah apa namanya? Jadi nabi ya, jadi sepupu tapi usia terpaut cukup jauh. Jadi ketika Nabi beliau ini Ibnu Abbas ini masih anak-anak seperti itu. Dan Ibnu Abbas ini terkenal banyak meriwayatkan hadis-hadis yang terkait dengan tafsir ayat-ayat Al-Qur'an. Sehingga banyak mufasir yang mengambil riwayat penafsiran itu dari Ibnu Abbas ini. Jadi beliau ini riwayatnya itu diakui itu paling muktabaroh, ya, paling otoritatif terkait dengan penafsiran yang paling sahih lah terkait ayat-ayat Quran. Terus kita tahu misalkan tafsir Jalalain itu hampir 95% itu dari riwayatnya Ibnu Abbas. Itu tadi karena pertimbangannya beliau ini sejak kecil ini istilahnya dididik oleh Kanjeng Nabi. Jadi sepupunya Kanjeng Nabi dididik langsung oleh Kanjeng Nabi terkait dengan ayat-ayat Quran itu dan lain-lain. Jadi An Abil Abbasi Abdillah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Qala ngendika sapa Ibnu Abbas, Abdullah Ibnu Abbas. Nah, ini juga kelak ini kekuasaan Islam itu kan salah satu yang terbesar itu kan juga Abbasiyah, itu dari sini juga. Dari keturunannya Ibnu Abbas ini. Jadi setelah Umayyah, Abbasiyah ini. Qala ngendika sapa Abdullah Ibnu Abbas. Kuntu ana sapa ingsun pada suatu hari, ana sapa ingsun khalfan nabi, ana ing mburine Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman ing dalem suwiji dina. Faqala mongko dawuh sapa Kanjeng Nabi. Jadi si Ibnu Abbas ini ada di belakang Kanjeng Nabi. Ini ceritanya yang ngetutno Kanjeng Nabi ngono lho ya. Ngetutno Kanjeng Nabi. Faqala Kanjeng Nabi kemudian nuturi, ngasih ular-ular, ngasih
nasihat-nasihat kepada si Ibnu Abbas yang kecil ini. Nah, ya gulam, disebutnya ya gulam. Gulam itu anak kecil. Wahai anak kecil, bocah cilik, le ngono nek basa Jawa ya. Ngene lho le. Ini sak temene ingsun. Iku alimuka bakal eh, mulang sapa ingsun ing sira. Jadi Ibnu Abbas ini berjalan naik apa ya? Mungkin naik onta atau naik di belakangnya kanjeng Nabi. Ini wali muka, aku bakal apa namanya memberikan ilmu kepadamu. Kalimatin ing kalimat, beberapa kalimat. Ini satu meneng ingsun iku alimuka bakal ngulang sapa ingsun ing sira kalimatin ing pira-pira kalimat. Apa yang di wejangan yang diberikan oleh kanjeng Nabi kepada Abdullah bin Abbas. Pertama, ikhfat ngrekso sira utawa tawakal sira. Ikhfat jaga sira Allah ing Gusti Allah. Maksudnya jaga itu tetap ingat pada Allah, tetap tawakal pada Allah. Jadi menjaga Allah itu tetap ada di diri kita. Bukan menjaga Allah, lalu Allah dijaga. Kan nggak perlu. Maksudnya ikhfadillah itu jagalah dirimu sehingga Allah tetap bersamamu, tetap ada di dalam dirimu. Utawa ikhfat yang paling gampang tawakal sira Allah Gusti Allah. Yakhfatka mongko bakal njogo sapa Allah ing sira. Jadi jagalah tawakalah kepada Allah maka Allah akan menjagamu. Ikhfat njogo sira tawakal sira Allah Gusti Allah tajidahu mongko bakal nemu sapa sira ing Allah tujahaka ana ing ngarep ira. Sunya. Sebentar. Ifat jaga sira Allah ing Gusti Allah, tawakkal sira Allah ing Gusti Allah, tajidhu mongko bakal nemu sapa sira ing Allah, tujahaka ana ing ngarep ira. Jadi seolah-olah ya kita menyertai Allah. Idza sa'alta tatkalane njaluk sapa sira fas'al mongko njaluk sira Ibnu Abbas Allah ing Gusti Allah. Nek nyuwun ning Allah. Ojo nyuwun ning liyane. Ya. Ojo gantungno sesuatu pada selain Allah. Wa idzas ta'anta lan tatkalane njaluk tulung sapa sira fasta'in mongko njaluk tulung sapa sira billahi ing Allah. Nek njaluk ning Allah, nek nyuwun tulung ning Allah. Iya kana budu wa iya kana stain. Yo Gusti kita nyembah ing panjenengan lan kita nyuwun pitulungan teng panjenengan. Ngida sta'anta fasta'in billah. Ojo njaluk tulung ning liyane Allah. Wa'lam lan weruh sira annal ummata ing sak temene umat wong akeh bisa seluruh manusia atau seluruh masyarakat sak Surabaya misalkan itu disebut umat sak Indonesia umat lawis samaat lamun to kumpul sapa umat pesta ibaratnya
wong sak Indonesia, wong sak donya iki kumpul ala ayang fauka ing atase yen to aweh manfaat, berusaha memberikan manfaat sapa umat mau ing sira bisain kelawan suci-wici. Seluruh umat yang ada di dunia ini berkumpul, bekerja sama, berupaya memberikan sesuatu manfaat kepadamu, lam yang fauka, mongko ora bakal bisa aweh manfaat sapa umat mau illa bisyai'in, kejaba kelawan suwiji-wiji kodek kata bahu kang wis nulis ing syek mau sapa Allah Gusti Allah laka manfaat dari sira. Jadi nggak bisa masa seluruh dunia ini berkumpul memberikan manfaat pada seseorang, nggak bisa. Yang beri manfaat itu adalah Allah, seperti itu. Upaya apapun pasti Allah yang menentukan, ya kan? Allah yang menentukan, bukan yang memberi manfaat, bukan selain Allah. Sebaliknya, wa inistama'u lan lamun kumpul atau sapa umat ala ayat durruka ing atase yen to aweh bahaya sapa umat ing sira. Sebaliknya, meskipun seluruh umat ini, seluruh manusia di dunia inilah katakanlah, itu bekerja sama, bersatu padu, mau mencelakakanmu, wahai Ibnu Abbas. Bisain kelawan suwiji-wiji, lam yadurruka, mongko ora bakal bisa aweh bahaya sapa umat ing sira. Maka mereka itu tidak akan bisa mencelakakan. Illa kecuali bisain kelawan suwiji-wiji. Qad kata bahu kang wus nulis ing syai mau sapa Allah Gusti Allah alaika bahayani ngatasé sira. Jadi kalau laka dan alaika, laka tadi kan kalau manfaat itu laka, kalau yang negatif itu alaika. Gak iso satu negara ini bersatu padu untuk mau mencelakakan kamu, nggak akan bisa kecuali atas memang sudah ada takdir dari Allah. Dan seperti itu takdir dari Allah, nggak bisa. Manfaat juga itu satu negara ini, seluruh dunia ini berkumpul bersatu padu mau memberikan manfaat sesuatu, ya nggak iso kecuali memang ditakdirkan oleh Allah untuk seperti itu. Ya, contohnya misalkan inilah sederhana ya. Kita mau apa namanya, misalkan merencanakan bepergian ke suatu tempat, ya kita wes survei di lewat Google Map, oh ternyata jalurnya ini lancar ya, nggak ada halangan. Oh kira-kira nyampe sana itu paling 2 jam lah ya, nyampe. Nah ternyata di tengah jalan ada faktor yang tidak kita tahu. Nah, tiba-tiba ada kecelakaan, akhirnya mau macet total. Nah, itu kan faktor X. Jadi orang modern menyebutkan apa nih, faktor yang tidak bisa kita kontrol. Nah, kita kalau kan berarti kata bahullah. Jadi ada faktor X yang tidak bisa kita kontrol. Dalam ilmu eksak juga seperti itu kan, ada yang kita tahu dalam ilmu itu kan berapa persen ya keteraturan itu. Tapi ada beberapa faktor itu yang kita tidak tahu, faktor-faktor X-nya itu. Ya mungkin suatu saat ingin ketemu penyebabnya. Suatu saat ketemu penyebab, tapi masih ada lagi setelah itu. Setelah itu ada lagi penyebabnya. Qad kataballahu alaika. Rufi'at. Ya, rufi'at. Wes den
angkat opal aklamu piro-piro pen kolam wajafat lan wus garing apa suhufu suhuf catatan lembaran catatan. Jadi ini apa kinaya atau ibarat dari bahwa wes ono tulisane pulpen itu wis diangkat wes ono semuanya pasti apa berjalan menurut aturan itu menurut tulisannya Allah. Wajafat suhuf tulisannya wis garing gak iso dihapus maneh seperti itu. Ya, kalau teorinya itu seperti itu. Tapi ini sing apa namanya sing menghapus Allah dewi kan yo kekuasaannya Allah. Makanya saya pernah sampaikan juga nih doa nisfu Sa'ban itu kan kita minta Allah untuk mengubah takdir ya. Ya urusannya Allah kan maksudnya mengubah takdir kan Allah juga punya wewenang untuk itu kan nggak mungkin dibatasi oleh apa namanya kekuasaannya. Allah itu fa'alul lima yurid. Allah itu maha sakarepe kan gampangane ngono bahasa fa'alul lima yurid. Maha berbuat sekehendaknya termasuk nih misalkan ono oke kadung ditulis misalkan dihapus ya wes kau di takdir. Jadi yang pasti adalah kehendaknya maksudnya. Rifiatil aklam baca fatis suhuf. Nah, rawahu ngriwayatain hadis mau sapa Tirmidzi Imam Tirmidzi wa qala lan ngucap sapa Imam Tirmidzi hadisun hasanun utawi hadis iku mau hadis sing hasan sahihun tur sahih. Wa fi riwayati ghairi Tirmidzi lan iku tetep ing dalem riwayate sakliyane Imam Tirmidzi. Ada redaksi seperti ini. Ikhfat ngrekso sira tawakal sira Allah ing Gusti Allah tajidhu mongko bakal nemu sapa sira ing Allah ama maka ing ana ngarep ira. Tadi kan tujahaka ya, sama artinya. Jadi kalau hadis itu apa redaksinya itu kadang bermacam-macam. Bermacam-macam redaksinya. Ta'aruf mongko ta'aruf mengenal siro, kenal siro. Kenalilah Allah. Ilallahi mari Allah firrakhai ing dalem waktu sing jembar. Waktu sing jembar terus kondisi sing baik tuh raha ya arifka mongko bakal ngerti sapa Allah ing sira fisyiddati ing dalem tatkalane waktu sing rupak. Jadi kita itu harus mengingat atau kenal, mengingat Allah. Terus eling nih bahasa orang Jawa itu eling. Eling lan waspada eling ning Allah terus. Meskipun suasananya kita lagi kondisi yang lapang, rohok. Soalnya wong iku nek kondisi lapang itu biasanya lali ya. Awak dhewe misalnya, saya sendiri juga gitu nek kondisine wis misal kondisi ekonomi lagi baik, apalagi baik wis lali. Lali sampai Gusti Allah. Ya kan. Duh, misalkan seperti itu. Lali sampai Gusti Allah. Tapi begitu kondisinya buruk wis, dongo terus ya. Itu maksudnya. Nah, ini jangan seperti itu. Ta'aruf. Kamu harus selalu eling. Ini nasihat Kanjeng Nabi pada Ibnu Abbas. Kamu harus selalu eling, selalu ingat pada Allah firrokoin dalam waktu sing jembar. Maka nek waktu pas rubek Allah bakal ingat kamu, bakal memperhatikan kamu. Nah, memang kecenderungan manusia kan seperti itu di Quran kan ketika suasananya sedang baik-baik saja, Gusti Allah itu sering dilupakan. Tapi ketika suasananya lagi
apa tidak baik, ya selalu mengingat Allah. Itu wis apa namanya, kadang mungkin nalurinya seperti itu. Nah, itu yang harus dihindari, kita latih untuk selalu mengingat Allah di waktu yang kita sedang baik-baik saja, seperti itu. Wa'lam lan warwasiro. Terus kemudian misalkan ini firrokhoi juga artinya ini sik enom kudu tetep eling ning Allah. Aja ngenteni tuwek. Tuwek wis baru eling sembahyang dan sebagainya. Wa'lam lan warwasiro. Ketahuilah annama ing sak temene perkara barang sesuatu akhta kang luput apa ma ing sira lam yakun mongko ora ana apa ma iku liusi bakal bisa mbahayani, bakal bisa ngenani ing sira. Kalau sesuatu wis ditakdir luput, ya gak bakalan akan mengenai kita. Kan banyak contoh misalkan ada kecelakaan gitu 10 orang, 9 orang meninggal karena kecelakaan, ada satu yang ya, nah, satu yang apa namanya masih bisa hidup. Ya, satu mobil tewas semua, satu yang itu. Walaupun secara hitung-hitungan seharusnya ini juga ikut mati seperti itu. Itu banyak ceritanya. Wa'lam annama akhtaka lam yakun liusibaka. Nek wis takdiri luput ya gak bakal iso ngenei awak dhewe. Wama lan utawi perkara barang sesuatu asobaka kang ditakdir bisa ngenani apa ma ing sira lam yakun mongko ora ana apa ma iku mau liukhti aka iku bakal luput apa ma ing sira. Nek ditakdir wis kena ya wis kena, seperti itu ya. Iki kayak kemarin itu COVID itu ya bingung. COVID itu polanya seperti apa juga kita nggak sepenuhnya bisa menjelaskan cara ilmiah. Ono sing wis prokes macam-macam ya kena COVID, yang nggak prokes kena COVID ya kayak ya seperti itu. Tapi polanya nggak tahu juga. Ada yang nggak kena sama sekali, seperti itu. Ya, jadi itu kemarin pas COVID itu memang Allah benar-benar menunjukkan apa namanya kekuasaannya, show of force. Sing kena ya bolak-balik. Sing kena bolak-balik ya ono seperti itu ya. Wa'lam lan merwasira anan nasro ing sak temene sak tuhune pitulung iku ma'asobri sartani kesabaran. Jadi kalau pertolongan itu datangnya dengan kita harus sabar. Innallaha ma'asobirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Terus kemarin kita juga sudah belajar, sudah menyimak dawuh Kanjeng Nabi soal la taghdab, jangan marah bolak-balik, jangan marah. Itu juga harus artinya sabar mengendalikan itu. Kalau sabar maka akan mendapatkan pertolongan. Sabar itu artinya sabar untuk berproses juga. Ya. Sabar untuk berproses. Ya. Sabar untuk berproses. Jadi sabar untuk melampaui tahapan-tahapannya. Pengen enak ya berarti tahapan ini harus dilakukan. Harus konsisten melakukan langkah-langkah itu menuju ke sana. Jadi sudah diperhitungkan, itu sabar termasuk. Kalau nggak sabar ya bingung caranya, acak nanti. Nggak akhirnya kita nggak fokus. Sabar dalam berproses, sabar dalam menempuh tahapan-tahapan yang harus kita lalui untuk mencapai tujuan tertentu. Itu sabar namanya. Bukan sekedar sabar nih, oh dilarani wong sabar, nih bukan seperti itu. Sabar itu sabar dalam menjalankan proses-proses, sabar yang
dalam melampaui tahapan-tahapan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Sabar. Wa annal faraja lan sak temene kebahagiaan faraj ma'al karbi iku sartane kesusahan. Jadi nek wis apa namanya inna ma'al usri yusron. Sesungguhnya apa namanya kemudahan itu beserta dengan kesusahan. Jadi kalau ada kesusahan ya pasti ada kemudahan di balik itu. Kalimatnya itu ma'a itu bersama bukan setelah. Jadi kita nggak tahu. Wa annal faraja setune kebahagiaan ma'al karbi itu beserta dengan kesusahan. Wa anna ma'al usri lan setemene iku sartane kesusahan yusron ono gampang. Wa anna ma'al usri yusron lan setemene tak saat temene kesusahan yusron ono gampang. Ya itu ya. Jadi itu untuk nasihat untuk Ibnu Abbas untuk kita semua bahwa di balik kesusahan, di balik itu ada kemudahan, bersabar dan sebagainya itu. Bersabar, bersabar. Terus kemudian apa namanya? Untuk berani melakukan sesuatu yang baik menurut Allah, sesuatu yang kamu yakini benar. Jadi ojo wedi itu inti hadis. Nek ancene wayahe mati gampangane. Nek ayahe wayahe mati ya mati. Wis wayahe cilaka ya cilaka. Jadi nggak usah takut seperti itu. Itu inti yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi pada Ibnu Abbas dan kepada kita semua. Kalau melakukan sesuatu yang benar, jangan takut. Jangan takut. Wis kabeh kuwi ana takdire. Wayahe matek ya matek. Wayahe cilaka cilaka. Bukan karena kamu melakukan ini terus kemudian kamu cilaka, bukan seperti itu. Ya, setelah kita mempertimbangkan sesuatunya ya seperti itu. Itu inti dari nasihat Kanjeng Nabi kepada Ibnu Abbas pada sepupu beliau. Al hadisu utawi iki hadis al isruna kang kaping 20. An Abi Mas'udin diriwayatake saking Abi Mas'ud. Uqbah rupane Uqbah ibni Amrin al Ansori kang bangsa Ansori. Al Badriyi kang bangsa Badar. Jadi ini Mas'ud Uqbah bin Amr ini dikenal sebagai seorang sahabat yang ikut dalam perang Badar Al-Badri. Jadi perang Badar itu diikuti apa ya? Yang terlibat dalam perang Badar itu kurang lebih ada 313 sahabat Nabi ya. Ya, ini dari sahabat Ansor termasuk ini Uqbah bin Amr, Abi Mas'ud Uqbah bin Amr. Ini ikut dalam perang Badar. Dalam suatu riwayat beliau ini gugur pada saat perang Uhud di perang Badar. Dan perang Uhud itu kan Kanjeng Nabi beserta pasukannya kan dalam tanda kutip mengalami kekalahan. Jadi setelah Badar ini menang gitu kan, ada euforia. Nah Uhud ini agak terlena. Jadi perang Uhud. Nah ini yang salah satu yang syahid yang gugur dalam perang Uhud. Jadi Abi Mas'ud Uqbah bin Amr al-Ansori al-Badri, dari si sahabat Ansor yang ikut
dalam perang Badar. Jadi perang Badar itu perang yang terjadi pada saat umat Islam itu pertama kali melaksanakan ibadah puasa, terkena kewajiban puasa di bulan Ramadan. Jadi begitu dikongkon wajib puasa langsung perang Badar. Ya, banyak yang puasa karena perang, ada juga yang tidak karena seperti itu, karena kondisinya ya rusuh seperti itu. Dan banyak yang jadi 313, kurang lebih 313 sahabat melawan pasukan Quraisy yang jumlahnya 1000-an, jadi 3 kali lipat. Toh itu menang seperti perang Badar itu. Dengan pertolongan Allah, dengan perhitungan yang matang seperti itu. Jadi perang Badar itu kan cerita ya, penyergapan didahului ya, latar belakangnya penyergapan kabilah dagang ya dari Quraisy. Istilahnya kan ya semacam memberi peringatan pada kaum Quraisy itu setelah kaum muslimin, setelah Kanjeng Nabi bersama sahabatnya itu terusir dari Mekah, termasuk harta bendanya kan disita oleh orang-orang Quraisy. Nah ini istilahnya semacam balasan. Jadi kabilah dagang itu disergap. Terus sampai kemudian timbul perang Badar ini. Radhiyallahu an qala ngendika sapa sahabat Abi Mas'ud Uqbah, qala dawuh sapa Rasulullah Kanjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna mimma sak temene iku setengah saking perkara adraka kang nemu sapa annasu menungso min kalamin nubuwati saking kalam nubuwah, saking dawuh kenabian al-ula kang awal. Al-ula kang awal, kalam nubuwah kang awal itu idza lam tastahyi, tatkalane ora isin sapa sira, fasna mongko nglakono sira ma ing perkara sikta kang karep sapa sira. Idza lam tastahyi fasna ma sita, nek ora duwe isin nglakonono sembarang kalir. Bahasa sederhananya seperti itu. Nek gak duwe isin ya ini intinya malu. Idza lam nastahi fasna ma sita. Nek awakmu ganti izin ya wis sembarang kalir awak mau nglakoni apa jungkir balik monggo mudo monggo ganti izin kan. Nah, tapi ini fasna masita ini istilahnya apa ya, kalimat perintah tapi kalimat bukan perintah sebetulnya. Di dalam nastahi fasna masita, nek gak duwe izin lakonono sembarang kalir. Nah ini sebetulnya banyak di seolah-olah ini perintah padahal sebetulnya bukan perintah, justru menunjukkan larangan. Kalimat perintah yang menunjukkan larangan. Banyak kasusnya seperti ini di tempat lain, baik di Quran maupun di hadis, yang sebetulnya konteksnya itu bukan perintah, tapi kemudian dipahami sebagai itu perintah atau minimal itu kebolehan seperti itu. Ya contohnya itu poligami, misalkan ayat poligami. Nah, ayat poligami itu kan sebetulnya sebelum itu kan ada
ceritanya soal apa namanya syarat berlaku adil dan sebagainya, terus kemudian soal perlindungan terhadap anak yatim dan sebagainya. Nah, kemudian baru cerita soal fangkihum atau balakum minan nisa. Jadi orang kita itu langsung fokusnya pada fangkihum atau balakum minan nisa. Imasna wa thulatha wa ruba'. Padahal sebelumnya itu ada catatannya. Nah, catatannya ini yang tidak tidak kita perhatikan, tidak kita perhatikan. Seolah-olah ya berarti ini padahal konteksnya bukan seperti itu. Ya, padahal konteksnya lain. Jadi kalau ayat poligami itu sebetulnya latar belakangnya atau asbabun nuzulnya kan soal kebiasaan masyarakat jahiliyah itu menikahi apa namanya anak yatim yang menjadi tanggungannya yang kecil, jadi perempuan yatim yang taruhlah misananya kan boleh itu ya, itu dinikahi supaya dia bisa menguasai hartanya. Nah, kalau itu nikah syghar istilahnya ya itu. Nah, akhirnya Quran jangan lakukan seperti itu. Jangan lakukan seperti itu. Nek awakmu pengen menikah ya nikahilah orang lain. Sakarepmu wis loro, telu tahu apa. Jadi kan itu sebetulnya tidak ngongkon lah. Walaupun fikih ya memang kita akui memang ada pembolehan menikah sampai 4 itu. Tapi konteksnya itu sebetulnya tidak ngongkon untuk menikah 2, 3, 4 seperti itu. Atau lagi ya soal kebetulan contohnya banyak yang ini ya relasi dengan perempuan. Contoh memukul perempuan itu ya. Jadi kan di dalam rumah tangga itu kalau ada cekcok antara suami istri maka suami itu boleh melakukan tahapan misalkan pertama itu pisah ranjang sampai yang terakhir itu kemudian dipukul ya. Nah itu perintahnya sebetulnya juga bukan perintah untuk memukul, berarti sebelumnya itu ada ceritanya. Ya, ceritanya itu ada misalkan Kanjeng Nabi yang mendapat laporan dari seorang perempuan, dia protes, bojoku itu memukul aku Kanjeng Nabi. Nah, waktu itu reaksi Kanjeng Nabi langsung kisos. Lalu turun ayat ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddallallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Fasolihatu qanitatun dan seterusnya itu. Sampai ayat yang memukul itu. Jadi konteksnya seperti itu sebetulnya. Nah, konteksnya justru ayat itu menunjukkan wong lanang itu sudah dianugerahi apa namanya kecerdasan, kelebihan dalam kecerdasan waktu itu ya. Terus kemudian akses ekonomi yang lebih, maka dia seharusnya punya tanggung jawab lebih untuk menjaga kehormatan istrinya, tidak menempuh jalan pakai pukul-pukulan seperti itu. Itu sebetulnya ayat ini. Tapi kemudian yang muncul adalah bahwa laki-laki boleh memukul istrinya kalau sedang cekcok. Padahal konteksnya bukan seperti itu. Jadi asbabun nuzulnya cerita sebelumnya itu ter terpotong. Nah, ini juga seperti itu. Fasna masita sebetulnya kalau kita membaca fasna masita ya seolah-olah kita disuruh berbuat apa saja padahal sebetulnya idza lam tasyah tastahyi fasna masita. Kalau ayat ini kita bisa sederhana, maksudnya kita dengan mudah memahami bahwa ini bukan perintah. Tapi kalau dalam ayat-ayat yang lain lebih halus lagi, lebih halus lagi. Ayat yang sebetulnya bukan perintah kita memahaminya sebagai perintah. Fasna masita. Jadi ini kalau kamu tidak punya malu, gak duwe isin, wis kelakonono sak karepmu.
Jadi artinya tidak punya malu untuk melakukan hal-hal yang buruk. Jadi malu, dan kan nanti kita akan belajar al-haya minal iman. Malu itu sebagian daripada iman. Jadi malu padahal apa yang sebagian dari iman? Malu untuk melakukan hal-hal yang buruk, malu untuk melakukan dosa, malu untuk ngentit, malu untuk melecehkan orang lain, malu. Tapi di sisi lain Allah itu kan gini, innallaha la yastahi ayat riba masalah ma ba'udatan fama fauqaha. Allah itu tidak malu. Jadi ada malu yang baik, ada yang malu yang tidak baik kan artinya gitu. Jadi yang dimaksudnya malu yang melakukan hal-hal yang buruk. Kalau hal yang baik itu malah sebaliknya, selayaknya itu tidak malu. Sampean apa namanya arep ngaji malu. Wis gak zamane maneh iki ngaji ngene iki, gak zamane maneh sarungan misalkan ya. Bukan seperti itu. Jadi malu untuk melakukan hal yang buruk. Rawahu ngriwayataken hadis mau sapa Bukhari Imam Bukhari. Jadi hadisnya singkat, nek gandu isin wis lakonono sembarang. Atau hadis singkat lagi misalkan isma syi'ta fa innaka mayyitun. Hadisnya singkat, wis sak karepmu, lakonono sak karepmu fa innaka mayyitun, sesungguhnya kamu bakalan mati. Urusanmu dewe. Itu kalimat perintah sebetulnya bermakna larangan. Al hadis itu utawiku hadis al hadi wal isruna kang kaping selikur. An Abi Amrin diriwayatake saking Abi Amr, wakila lan diriwayat ono pendapat lain Abi Amroh, bukan Abi Amr tapi Abi Amroh, Sufyan ibni Abdillah Al-Thaqafiyyi radhiyallahu anhu qol. Kultu matur sapa ingsun, matur ing Kanjeng Nabi, matur ke Kanjeng Nabi. Ya Rasulullah, kul kula aturi ndhawuhi panjenengan li maring kula fil islami ing dalam masalah Islam, kaulan ing dawuh la as'alu kang boten badhe tanglet kula anhu saking kaul ahadan ing suwiji-wiji ing wong suwiji-wiji liyane ghaira kakang saklintu panjenengan Rasul. Kala mongko dawuh mongko jawab sapa kanjeng Nabi, kul ngucap sira amantu iman sapa ingsun billahi ing Gusti Allah sumastaqim nuli istiqamah sira. Jadi kali nasihatnya pendek. Amantu billah sumastaqim, pada Allah sumastaqim nuli istiqomah. Beriman itu kan kalau kemarin kita belajar rukun iman ya, rukun pada apa? Percaya pada Allah, pada malaikat, pada kitab, pada rasul, hari akhir dan sebagainya, perkara-perkara yang gaib, seperti itu. Iman. Terus kemudian istiqomah, angel istiqomah itu. Istiqomah pada kebaikan itu angel. Istiqomah ngaji misalkan angel. Istiqomah terus Quran angel. Jadi ketok SBL tapi angel. Istiqomah konsisten melakukan apa namanya kebaikan, istiqomah. Jadi istiqomah pahalane
gede. Timbangane apa namanya perbuatan sing banyak tapi nggak istiqomah. Istiqomah titik-titik itu efeknya luar biasa. Banyak melakukan kebaikan. Misalkan istiqomah eh, melakukan kebaikan opo misalnya ngersih dalan istiqomah membersihkan apa ngersih dalan dari ada kan orang-orang yang melakukan ibadah yang sepele-sepele ngono itu tapi istiqomah itu jauh lebih bermakna, jauh lebih mandi timbangane ibadah-ibadah sing sifate apa namanya dadaan. Awak dhewe misalkan Ramadan iki ya terus Quran ya, terus Quran terus ya. Tapi mari ngono setelah Ramadan gak istiqomah maneh. Ya, saiki sregep sedekah. Ya memang karena Ramadan memang banyak kelebihannya. Cuma Ramadan itu kan latihan ya, sebetulnya. Ramadan itu latihan untuk 11 bulan berikutnya. Sejauh mana kita bisa beristiqomah, konsisten, terus-menerus untuk melakukan kebaikan itu. Jadi itu istiqomah. Rawahu riwayatain hadis mau sopo muslimun imam muslim. Jadi nasihat yang singkat dari kanjeng Nabi amantu billah tummastaqim. Itu gampang tapi angel ini istiqomah. Al hadisu utawi iki ku hadis asani kang kaping loro wal isruna lan kaping 20 jadi 22 an Abi Abdillah diriwayatake saking Abi Abdillah Jabir ibni Abdillah rupane Jabir ibni Abdillah al Ansori kang bangsa Ansori radhiyallahu sahabat Ansor ini radhiyallahu anhuma anna rajulan sak temene wong lanang suwiji Gusa ala takon sapa rajul Rasulullah ing Gusti Rasul Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam faqala mongko eh takon matur sapa rajul mau aro aita eh punapa weruh panjenengan. Jadi aroita itu maksudnya apa ya? Eh, bertanya kalimat tanya. Pendapat panjenengan aroita itu. Pendapat jenengan terus bundi itu maksudnya. Kulo aturi paring pendapat panjenengan ing kulo aroita. Idza itu tatkalane salat sapa ingsun al maktubati ing salat fardu sing diwajibno. Wasum tulan poso sapa ingsun Ramadhana ing bulan Ramadan wa akhlal lan ngalalake sapa sira al halala ing halal maksude nglakoni barang sing halal makan barang sing halal seperti itu wa haram lan ngaramake sapa ingsun al harama ing haram ya maksude menjauhi hal-hal yang diharamkan tidak melakukan perbuatan yang diharamkan walam azid lan tetapi ini mboten nambahi kula ala dzalika ing atase mengkono-mengkono maktubat sayan ing suwi-wiji wis Kanjeng Nabi aku iki gamangane ngono kula niki saged salat fardu tok gak tek salat sunah poso ya poso Ramadan tok wis gak iso nek poso Senin Kamis awak dhewe iki repot Kanjeng Nabi ngono ya gamangane seperti itu gak iso poso Senin Kamis gak iso poso sunat lainnya tapi aku makan halal, melakukan yang halal, terus kemudian menjauhi hal yang haram. Walam asyid ala dzalika syai'an.
adhulu punapa badhe mlebet kula al jannata swarga. Kola jawab sapa kanjeng Nabi, dawuh sapa kanjeng Nabi, naam iya awakmu bakal mlebu swarga wis. Pokoke nglakoni sing wajib yaiku. Terus kemudian gak melakukan haram, ya insyaallah mlebu swarga. Ya, jadi kanjeng Nabi ku gampang ya, mesti sing takon iki samane kok apa ya? Dia bisanya yaitu ngono ya. Ya wis berarti kanjeng Nabi nggak pernah ya wis awakmu bisa mlebu swarga. Gak jawab kanjeng Nabi gak jawab ngene, kurang awakmu mosok ngono tok. Jadi kanjeng Nabi juga memberi kabar gembira kepada si penanya ini, jadi membesarkan hatinya. Kanjeng Nabi itu kan membesarkan hatinya. Orang jawabnya kok nek awak dhewe kan malah jawab kurang ngono iku mosok ngono tok ngono. Mosok salat fardu tok gak ada salat sunah rawatib. Nah, gak ada qobliyah ba'diyah. Kurang itu tambah ono, enggak seperti itu hanya Nabi. Jadi memberi berbungah. Hanya Nabi itu membungah pada umatnya, bukan mempersulit. Rawahu riwayat yang hadis mau sapa muslimun Imam Muslim. Al-haroma maknane aku mengharamkan yang haram iku istanabtuhu ngedoi sapa ingsun ing perkara haram. Wa makna akhlaltul halala lan utahi maknane akhlaltul halala ngalalake sapa ingsun ing perkara halal iku fa'altuhu nglakoni sapa ingsun ing halal mu'taqidan kale kang nejo khilau ing halale halal mau wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah kita sudah malam ini bisa menyimak, bisa mengkaji 4 hadis ya. Besok kita lanjutkan ke hadis ke 23 dan yang penting kita bisa mengambil intisari nasihat hal-hal positif yang ada di hadis-hadis ini. Oke, terima kasih. Apabila ada kekurangan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah kita selesaikan tadi 4 hadis yang telah disampaikan oleh Kiai Muhammad Arif. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Dengan demikian untuk ngaji pasan Arba'in Nawawi pada malam hari ini alhamdulillah telah selesai. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah sampai nanti menghatamkan kitab Arba'in Nawawi. Untuk itu kita akhiri pertemuan di malam hari ini. Akhirul kalam wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin live dulu nggih. Nggih, monggo. Matur nuwun. Nggih. Pak Yai. Nggih.